Bab 5561. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Sekarang kamu sudah di sini, bagaimana kalau duduk dan minum? Zhu Qingtao tersenyum dan berkata, ini adalah takdir untuk bertemu secara kebetulan. Mu Yun berpikir sejenak dan mengangguk. Keduanya duduk berhadapan. Zhu Qingtao berkata sambil tersenyum, dari mana asal Pangeran Lu? Zonglong Yu, kota Tianyai. Mu Yun tidak berbicara omong kosong tentang ini. Xiao Erqi dan Xiao Sanjiu telah diatur sebelumnya. Bahkan jika Zhu Qingtao mengirim seseorang untuk memeriksanya, tidak ada yang dapat ditemukan sama sekali. Xiao Erqi akan mengatur keluarga dan teman-teman Lu Qingfeng terlebih dahulu dan memberikan masa lalu yang nyata kepada Lu Qingfeng. Tentu saja, ketika urusan Mu Yun selesai, teman dan kerabat itu akan menghilang satu persatu. Apa yang akan kamu lakukan kali ini? Zhu Qingtao berkata sambil tersenyum, seolah dia baru saja mengobrol. Mu Yun kemudian berkata, saya kembali dari luar, siap untuk pulang, melewati 10.000 wilayah iblis, itu saja. Melihat Zhu Qingtao, Mu Yun kemudian berkata, saya baru saja lewat, dan kebetulan saya menyelamatkan Xiong Eucalyptus dan saudara Xiong Dong. Saya hendak pergi saat itu, namun mereka bersikeras agar saya datang dan mengatakan bahwa saya adalah seorang saksi. Tuan Muda Zhu khawatir bertanya seperti ini. Saya memasang jebakan untuk sengaja menyelamatkan orang dari ketidakadilan dan mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan klan gunung yang terbelah babi. Tidak perlu, saya terbiasa malas dan tidak punya ide untuk bergabung. Datang saja ke sini dan saksikan. Aku harus pulang. Mendengar ini, Zhu Qingtao tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Lu salah paham. Ini sebenarnya hanya gosip. Karena Tuan Lu merasa tersinggung, saya tidak akan bertanya, tetapi Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong diselamatkan oleh Tuan Lu, dan beristirahat di kota Luoshan selama beberapa hari. Saya akan membiarkan Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong mengajakmu berkeliling. Mendengar ini, Mu Yun hendak menolak, dan Zhu Qingtao berkata sambil tersenyum, lelang akan diadakan di kota Luoshan baru-baru ini. Tuan Lu dapat melihatnya dalam skala besar. Kalau begitu, itu tidak sopan. Mu Yun segera bangun, dan segera dua wanita cantik datang, lalu Mu Yun pergi ke kediamannya. Ketika Mu Yun pergi, senyuman di wajah Zhu Qingtao tiba-tiba menghilang. Kedua bersaudara itu, Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong, langsung berlutut dan menjadi pucat. Jadi, Mo Qingyu kabur. Suara Zhu Qingtao agak dingin. Seharusnya berhasil, tapi pria misterius itu begitu kuat sehingga gabungan ketiga saudara laki-lakiku bukanlah lawannya sama sekali. Mo Heng dan keluarganya telah melarikan diri, kata Xiong Eucalyptus dengan wajah tertekan. Sampah, Zhu Qingtao berkata dengan suara kasar, tadinya aku akan memberi Zhu Yuande Mo Qingyu daging terbuka, tapi kamu baik-baik saja. Jika tidak berhasil, sebagian besar orang akan mati. Tenanglah, nak, tenanglah. Mereka bersujud ke tanah dan tidak berani bertahan lagi. Apa yang terjadi dengan Lu Qingfeng? Orang ini kebetulan lewat dan menyelamatkan kami berdua. Jika bukan karena tindakannya yang tepat waktu, saudara-saudaraku akan mati seperti Xiong Hydrazin. Namun, pria misterius berbaju hitam itu bertarung dengannya selama beberapa gerakan. Melihat bahwa dia setara satu sama lain, dia mundur. Xiong Dong dan aku baru saja mengatakan bahwa kami bekerja untuk Tuan Muda dan dikejar oleh musuh kami. Kami tidak mengatakan bahwa kami akan menculik Mo Qingyu. Zhu Qingtao mencibir, kamu masih punya sedikit otak, jika itu otak babi. Setelah jeda, Zhu Qingtao mendengus, selanjutnya, tunjukkan padaku Lu Qingfeng ini. Saya selalu berpikir ada yang salah dengan dia, selidiki latar belakang identitasnya untuk saya gunakan. Kemanapun dia ingin pergi, dia bisa pergi. Kalian berdua ikuti saja dia. Jangan hentikan dia. Dalam beberapa hari terakhir, kota Luoshan akan sangat ramai. Orang-orang dari 5 kelompok etnis di 10.000 wilayah iblis akan datang. Anak ini, selidiki latar belakangnya dengan jelas, tidak masalah, dan jangan menimbulkan masalah. Saya akan merekrut lagi. Ya, kedua bersaudara itu berhenti. Pada saat yang sama, di halaman ruang tamu di rumah Chengsu. Mo Yunduan duduk di dalam rumah dan pingsan. Dalam benaknya, percakapan antara Xiong Eucalyptus, Xiong Dong dan Zhu Qingtao didengar oleh Mu Yun. Selidiki. Mu Yun tersenyum dan berkata, apa yang bisa kamu temukan? Kamu baik-baik saja. Namun,
Sepertinya Zhu Qingtao memintanya berulang kali, benar-benar berusaha menarik perhatiannya. Ini juga merupakan hal yang baik. Selain itu, apakah kota Luoshan akan terdiri dari 5 keluarga? Apa yang salah? Apakah ini lelang? Berpikir seperti ini di hatiku. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan dua wanita cantik dengan pakaian yang sangat tebal memutar pinggang mereka dan berjalan perlahan. Tuan Lu, kami diperintahkan untuk melayani Pangeran Lu. Mu Yun memandang kedua wanita itu, dengan ketampanan dan temperamen yang dapat diterima. Tidak dibutuhkan. Mendengar hal itu, kedua wanita itu merasa malu dan terdiam. Mu Yun segera mengerti, Zhu Qingtao ada di sini untuk mengujinya. Baiklah, kemarilah. Mu Yun membuka tangannya dan berkata sambil tersenyum, senang rasanya ditemani oleh kecantikan, tapi tidak ada anggur atau makanan. Aku akan memerintahkan seseorang untuk bersiap. Salah satu wanita pergi, sementara yang lain duduk di samping Mu Yun, sangat pemalu. Haha, berpura-pura menjadi pemalu dan murni. Segera, anggur dan sayuran muncul. Mu Yun mengangkat gelasnya dan minum bersama kedua wanita itu. Setelah meminumnya selama 1 atau 2 jam, Mu Yun secara alami harus makan tangan babi asin selama periode ini. Namun pada akhirnya, di ranjang, di antara tirai, kedua wanita itu mempesona, terjalin, dan pemandangannya unik. Mu Yun sedang duduk di meja, minum sendirian. Sayang, apa yang terjadi padamu? Ketika kucing abu-abu itu muncul, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, biarkan kedua wanita itu, tut-tut, kamu bisa melakukannya sendiri. Mu Yun melirik Xiao Jiutian dan mendengus, saya punya istri dan anak. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Xiao Jiutian mendengus. Mu Yun melanjutkan, ini dia, ayo. Pergilah, seleraku tinggi. Xiao Jiutian duduk di atas meja, memakan sisa makanannya, dan kemudian berkata, aku hampir menyentuh semuanya. Ada lebih dari 1 kaisar dan puluhan raja Tao di rumah tuan kota, yang sebagian besar berada pada level 100 hingga 300 rumah besar Tao. Tetapi ada juga beberapa karakter kuat, termasuk lebih dari 500 dan lebih dari 600 di Daofu. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Inilah yang tidak dia duga. Xiao Jiutian melanjutkan, tidak ada yang lain. Adapun susunan di sini, itu bukan masalah bagimu. Apa yang akan kamu lakukan? Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, karena kamu di sini, kamu tidak dapat mencari semuanya. Kamu tetap bisa melawan 2 kaisar di kota Luoshan. Bukankah mencari semuanya akan menghasilkan keuntungan besar? Anda tahu, kota Luoshan adalah salah satu dari 10 kota bawahan lembah Wanyao. Akumulasinya sangat besar, tidak terbayangkan. Mendengar ini, Xiao Jiutian juga menjadi bersemangat dan berkata, kita mendapat 55 poin. Hah, Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak menganggap ini sebagai kotoran? Bagaimana kamu bisa hidup seperti orang tua hulu? Xiao Jiutian mencibir, Lao Su sekarang adalah leluhur generasi keempat dari keluarga Xiao di wilayah Zonglong. Sebagai leluhur, kamu tidak bisa begitu saja menikmati rasa hormat dan cinta dari keturunanmu. Kamu harus memberi mereka perhatian yang lebih tua. Mendengar ini, Mu Yun mendengus. 55, 55. Mu Yun segera berkata, tetapi kamu harus mengikuti perintahku, atau kita tidak akan bicara. Tidak ada masalah. Kata-kata kedua pria itu jatuh, dan ruangan menjadi sunyi. Tetapi kedua wanita di tempat tidur itu bersuara satu demi satu. Bagaimana kamu melakukannya? Xiao Jiutian melihat ke arah cahaya itu, penasaran. Selama bertahun-tahun, setelah membunuh begitu banyak orang, masih ada sedikit cairan khusus di tangan mereka. Ambillah untuk mereka, dan pastikan mereka akan mengingatnya seumur hidup mereka malam ini. Luar biasa, terima kasih kembali. Jadi kedua wanita tua itu duduk di depan meja, diam-diam menikmati pemandangan yang indah. Malam ini jauh lebih indah dari inci persegi ini. Titik 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 titik. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Kedua wanita cantik itu terbangun dari tempat tidur mereka, dan Mu Yun ceroboh, berbaring di antara mereka dengan pakaian yang tidak rapi. Kedua wanita cantik itu menopang dan duduk, tetapi mereka hanya merasa tubuh mereka lembut dan tidak dapat mengangkat sedikit pun kekuatan sama sekali. Tadi malam, kedua wanita itu ingat, tapi mereka tidak bisa memikirkan apapun, tapi kepala mereka pusing. Tapi melihat Mu Yun, menurutku pria ini benar-benar galak dan tak terkalahkan. Kedua wanita itu pergi dengan tenang.
Tidak lama kemudian, Mu Yun membuka matanya, menarik napas, menunduk, dan berkata tanpa daya, ini sulit bagimu, tapi jangan khawatir, kami memiliki 9 wanita. Kamu pasti akan lelah di masa depan, saudara yang baik. Setelah Mu Yun selesai membersihkan, di luar pintu, Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong telah menunggu lama. Xiong Dong mau tidak mau berkata, kupikir kamu sangat serius, tapi aku tidak menyangka. Tidak memikirkan apapun, Mu Yun tertawa dan berkata, jika aku tidak membiarkan kedua wanita itu bermimpi mabuk kemarin, aku khawatir Zhu Qingtao akan menganggap ada yang tidak beres denganku. Meskipun Anda, Tuan Muda Zhu Qingtao, berasal dari klan pegunungan yang membelah babi, Anda bukanlah otak babi. Setiap kata dan setiap tindakan memiliki banyak pemikiran yang cermat di dalamnya. Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong terdiam. Baiklah, karena dia berkata, biarkan aku melihatnya, lalu aku akan melihatnya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalian berdua memimpin. Kota Luoshan adalah salah satu dari 10 kota teratas di 10.000 wilayah iblis di bawah kekuasaan seluruh 10.000 lembah iblis. Di seluruh kerajaan naga, kota ini jelas merupakan 30 teratas di antara ribuan kota. Setidaknya ada puluhan juta orang di dalam dan luar kota. Bagian luar kota juga terlihat sangat makmur, namun dibandingkan dengan bagian dalam kota, itu tidak sedikit lebih buruk. 3 orang berjalan di sepanjang jalan dalam kota. Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong juga berbicara tentang sejarah kota Luoshan dan perkembangan lembah Wanyao bersama Mu Yun. 10.000 lembah iblis, 5 kelompok inti, adalah 5 lo. Selain itu, ada 12 kelompok sub-inti. Di sebuah restoran, dekat jendela, Xiong Eucalyptus, Xiong Dong dan Mu Yun duduk. Xiong Eucalyptus melanjutkan, misalnya, keluarga beruang kekuatan api ungu kami adalah kelompok sub-inti. Yang terkuat di keluarga kami adalah Raja Tao. Tidak ada kaisar, jadi kami tidak bisa memasuki level 5 keluarga inti. Namun, dibandingkan dengan kelompok etnis besar lainnya di lembah 10.000 iblis, klan kami tidak lemah. 12 kelompok etnis sub-level memiliki hubungan baik atau buruk dengan 5 kelompok etnis utama. Dan 10.000 lembah iblis tidak selaras dengan Qi. Mu Yun kemudian berkata, siapa yang terkuat di lembah 10.000 iblis? Kepala sekolah dari klan naga terbang singa gila adalah Xiangru, wilayah Kaisar Daoxin, 7 wilayah perampokan. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. 7 perampokan kaisar, ini hampir menjadi kaisar. Lagi pula, Xixiang sudah seperti orang dewasa. Dia pernah membuka lebih dari 1000 prefektur Tao setingkat Raja Tao. Ini bahkan lebih rumit lagi. Anda tahu, ada kurang dari 1000 Daofu dan lebih dari 1000 Daofu. Setelah mencapai ranah kaisar, ada 2 tingkatan. Jumlah Daofu Tianjun yang membuka Daofu dapat sangat mempengaruhi kekuatan alam Kaisar Daoxin. Mu Yun menuliskan ini di dalam hatinya. Dia awalnya mengira bahwa kekuatan tingkat emas di 4 lingkaran kecil, sosok di alam Kaisar Daoxin, paling banyak berada di tingkat alam 5 perampok. Tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi 7 perampokan. Dengan cara ini, keberadaan Xiao Jiutian tidak cukup baginya untuk menjadi tidak bermoral. Gelombang, saya tidak tahu bagaimana keadaan Zhang Xuexin sekarang. Zhang Xuexin pernah membuka Daofu, tetapi dia mencapai lebih dari 7.000 kursi yang menakutkan. Ini jelas merupakan angka langka di dunia. Setelah Zhang Xuexin pulih sepenuhnya dan menjadi kaisar, diperkirakan Xiangru akan terbunuh dalam perampokan kedua dan ketiga. Dan kembali saat senja, sejak memasuki pegunungan King Huang, saya belum pernah melihat penyu perawan. Orang ini pingsan lagi, dan menjadi kuat lagi dan lagi. Berapa banyak yang telah dibuka Daofu sekarang? Adapun orang tua Hulu dan Qi Xianhao, Mu Yun tidak khawatir sama sekali. 2 hal lama ini sulit untuk mati. Ma Yu, patriark klan Tianma Bayangan Merah, dan 6 perampokan tingkat kaisar, termasuk Xiong Qianfan dari klan Api Merah Tianxiong dan Ren Yingyu dari klan Ular Perak Juji, semuanya adalah 6 perampokan. Zhu Yuntao dari klan Gunung yang Membelah Babi. Itu adalah 7 perampokan. Jadi di masa lalu, di lembah 10.000 iblis, Xiangru dan Zhu Yuntao memiliki suara yang sangat tinggi, dan orang-orang dari Singa Gila, Naga Terbang, dan Gunung Pemecah Babi juga sombong. Xiong Eucalyptus berbicara tentang hal-hal di lembah iblis, tetapi jelas. Lagi pula, ada banyak makhluk di 7 wilayah kerajaan naga yang membentang terus-menerus. Beberapa biksu dari 10.000 Buddha membunuh hewan,
dan ada pula yang palsu. Lembah iblis suka pamer, Xiong Eucalyptus kemudian berkata, selain itu, ada banyak biksu teran di lembah iblis. Lagi pula, seringkali, ada hal-hal yang hanya untuk kita lakukan, dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Salah satunya, Tuan Li, sangat dihargai di lembah beringin kita. Semua orang secara pribadi mengira bahwa dia adalah juru mudi ke-6 kita, lembah beringin. Tuan Li, namanya Li Baosong. Awalnya dia adalah murid 10.000 Buddha. Belakangan, dia merasa bahwa 10.000 Buddha itu berkepala kosong dan bodoh. Dia memasuki dunia sekuler dan memisahkan diri dari 10.000 Buddha. Belakangan, dia datang ke lembah 10.000 iblis kami. Mu Yun lalu berkata, tingkat berapa? 5 kesengsaraan kaisar. Mu Yun tercengang. Pada awalnya, ketika dia berada di tanah kuno pegunungan King Huang, 8 kekuatan emas yang dia lihat semuanya merupakan tokoh dalam bencana pertama dan kedua kaisar. Tanpa disadari, dia berpikir bahwa level terkuat dari kekuatan emas utama di 4 lingkaran kecil mungkin adalah 4 dan 5. Tanpa diduga, kekuatan emas ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. 100 batas Perancis Utara, yang dapat dikatakan sebagai batas besar, menengah dan kecil, setidaknya ada lebih dari 300. Ini hanyalah 4 lingkaran kecil. 100 kerajaan di Prancis Utara hanyalah satu dari 4 wilayah dari 10 kerajaan kuno. Oh tidak, ada 10 dunia kuno Dharma dan 10 dunia sumber Dharma, yang lebih dilebih-lebihkan daripada 400 dunia. Pikirkan baik-baik, 10 dunia kuno ini sangat luas dan kuat hingga Mu Yun tidak dapat membayangkannya. Di masa lalu, di bawah Kaisar Taoisme, dia hanya tahu sedikit tentang dunia baru dan dunia kuno. Dunia baru ini sangat besar. Tapi berapa umurnya? Lagi pula itu besar. Namun saat ini, 10 dunia kuno begitu luas, dengan triliunan makhluk. Hal yang sama berlaku untuk dunia kuno pada masa itu. Selama periode dunia besar langit dan bumi, total 18 dunia dibuka, satu untuk masing-masing dari 18 dewa. Tidak hanya 18 dunia, tetapi juga batas 10 dewa, 10 makhluk surgawi, dan ras besar kuno, meski tidak sekecil 18 dewa. Jika Anda menggabungkan semua ini, Anda dapat melihat luas dan keagungan seluruh alam semesta. Mu Yun memikirkan hal ini dan mau tidak mau terbang ribuan mil jauhnya. Setelah menyesap wine, gelasnya sudah kosong. Di luar 4 batas tersebut, apakah ada batas tengah yang berdekatan? Mendengar hal tersebut, Xiong Eucalyptus menggelengkan kepalanya dan berkata, umumnya batas tengah berbatasan dengan batas tengah, batas kecil berbatasan dengan batas kecil, dan jarang ada batas kecil yang berdekatan dengan batas tengah. Selain itu, ada kekuatan setingkat berlian di negeri dunia tengah, dan ada orang-orang di alam kaisar surga. Mereka hampir tidak akan datang ke dunia kecil. Itu mudah. Lihat ke bawah. Ketika seorang kaisar tiba di kerajaan naga, dia benar-benar merasa bahwa kerajaan naga itu seperti gubuk pengemis, yang sangat kumuh. Dunia ini begitu besar sehingga tidak terduga. Tetapi saat ini, Mu Yun tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, dan tidak ada kekhawatiran tentang jalan yang tidak diketahui di depan. Dia kini telah membuka lebih dari 300 kuil Tao. Terlebih lagi, 100 tahun sebelumnya mengalami temper di dunia yang tidak diketahui, memungkinkan dia untuk membuka lebih dari 300 Daofu. Pada kenyataannya, bukanlah keuntungan terbesar. Keuntungan terbesar datang dari poin lain. Pembukaan takdir diri sendiri. Sebelumnya, pembukaan surga mencapai 15%, dan surga ke-9 mencapai 85%. Tapi kali ini, membiarkan Mu Yun mengembangkan takdirnya hingga mencapai 20%. Meningkat sebesar 5%, hanya butuh 100 tahun. Ini sungguh luar biasa, dan peluang Xuan Luo mungkin mengacu pada ini. Tapi yang mengejutkan Mu Yun, bagaimana Xuan Luo tahu? Apakah itu sulit? Apakah itu benar-benar manusia tanpa surga? Di dunia baru ini, kecuali makhluk surgawi dan kaisar ilahi, mungkin tidak ada yang bisa memata-matai keunikannya. Berpikir seperti ini, jalanan tiba-tiba menjadi ramai. Sekelompok orang menyeberang jalan dengan kereta mewah dan penuh momentum. Pejalan kaki di jalan juga berhenti satu demi satu, menjulurkan kepala dan melihat ke dalam kereta. Hah! Mu Yun baru saja melihat kebisingan yang disebabkan oleh pejalan kaki yang melewati jalan. Siapa ini? Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong saling memandang. Kemudian Xiong Dong berkata sambil tersenyum, Nona Ren Jingjing tertua dari klan ular perak raksasa,
yang berasal dari garis keturunan yang sama dengan sang patriark, sekarang menjadi Raja Taoisme dengan kekuatan dan bakat yang luar biasa. Ren Jingjing. Kereta itu terbuka, dan di dalamnya duduk seorang wanita yang mempesona. Itu adalah pinggang ular asli dengan wajah menawan, yang sekilas membuat orang muda impulsif. Awalnya melihat Shao Ninger, Mu Yun juga merasa pinggang wanita itu tipis. Jika dia melingkari tubuhnya, siapa yang bisa menderita? Sekarang tampaknya Ren Jingjing ini juga sama. Mu Yun tidak bisa menebak apakah Xie Susu memiliki hubungan unik dengan yang satu ini. Tim berlalu dengan cepat. Pesona Ren Jingjing juga menarik banyak perhatian. Setelah lewat, masih membuat banyak orang bersemangat untuk membicarakannya. Namun tak lama kemudian, sejumlah besar orang datang. Sekelompok orang itu datang dengan menunggang kuda. Kuda itu tingginya 1 kaki, dengan lampu merah menyala di sekujur tubuhnya, yang sangat berangin. Pemuda pertama, tinggi dan tampan, mengenakan jubah ungu, sangat agung. Ini adalah pemilik Ciantian dari keluarga beruang Ciantian, dan dia juga favorit keluarga beruang Ciantian. Dia memiliki status yang tinggi. Xiongdong menambahkan, lebih tinggi dari Zhu Qingtao. Para orc sangat mementingkan warisan darah. Semakin murni darahnya, semakin tinggi statusnya. Seperti Qi Tianxuan dan Ren Jingjing, mereka adalah anak-anak dari kepala keluarga, dan status alami mereka tidak sebanding dengan Zhu Qingtao. Ayah Zhu Qingtao, Zhu Li dan paman Zhu Feng semuanya setingkat Raja Tao. Kakeknya memiliki seorang kaisar Tao, tetapi dia pasti jauh lebih buruk daripada sang patriark. Apakah itu Zhu Yuande putra dari leluhurmu? Itu benar. Xiong Eucalyptus mengangguk dan berkata, seluruh generasi muda dari klan pegunungan yang membelah babi, yang telah mencapai tingkat Kaisar Daofu, kecuali Zhu Yuande, tidak ada yang bisa membiarkan Zhu Qingtao memperlakukan mereka dengan sopan. Ayah Zhu Qingtao adalah Zhu Li, pamannya Zhu Feng, dan kakeknya adalah Zhu Mingqiong. Dia adalah orang sungguhan di alam 3 kesengsaraan Kaisar. Zhu Mingqiong yang Anda cari adalah kakek kedua Zhu Qingtao, dan juga kakek kedua Zhu Qingtao, wilayah perampokan Kaisar. Mendengar ini, Mu Yun mengerti sepenuhnya. Zhu Qingtao ini memiliki latar belakang yang kuat di klan pegunungan yang terbelah babi. Tidak banyak kekuatan tingkat emas seperti Lembah Wanyao, dan tidak banyak orang besar di tingkat Kaisar Daoxin. Satu dihitung sebagai satu. Mereka benar-benar tokoh inti dan orang-orang berpangkat tinggi. Xie Susu diawasi oleh Zhu Feng dan Zhu Mingqiong. Keluarga Xie semakin menderita dalam 100 tahun terakhir. Sungguh kurang beruntung. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Mu Yun mau tidak mau bertanya. Lelang, Xiong Eucalyptus menjawab, kami juga mengetahui kemarin bahwa seorang kaisar di klan pegunungan yang membelah babi, yang meninggalkan harga yang mahal, menangkap seekor binatang yang sangat aneh. Binatang itu terlihat seperti anak kecil, tapi itu sangat cerdas. Kali ini untuk pelelangan binatang itu. Lelang binatang. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu tahu binatang apa itu? Lelangnya tertutup rapat, dan tidak ada yang tahu. Xiong Eucalyptus melanjutkan, selain itu, kali ini ada beberapa kaisar yang datang, seolah-olah akan mengadakan pertemuan di kota Luoshan. Hei, ini sangat menarik. Seluruh wilayah Bansi adalah lembah Bansi, dan markas lembah Bansi adalah Gunung Bansi. Pertemuan tidak diadakan di Gunung Iblis, melainkan berkumpul di sini. Apakah tidak ada lubang di otakmu? Kecuali jika, ekspresi Mu Yun tertegun. Kecuali, pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat lembah beringin saja, tapi juga oleh orang lain. Apa yang ingin dilakukan lembah Wanyao? Mu Yun tidak banyak bicara. Teruslah minum dan makan. Setelah minum dan makan, Mu Yun juga pergi ke rumah lelang Luoshan, rumah lelang terbesar di kota Luoshan, di bawah kepemimpinan Xiong Eucalyptus dan Xiongdong. Seluruh rumah lelang Luoshan tingginya 9 lantai. Kelihatannya sangat mewah luar dan dalam, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Apalagi orang yang datang dan pergi adalah orang-orang yang berstatus tinggi. Orang biasa tidak mampu mengeluarkan uang di sini. Xiong Eucalyptus melihatnya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, penjagaannya lebih ketat daripada Suri. Sepertinya ada sesuatu yang lebih besar di balik pelelangan. Yang disebut pelelangan hanyalah kedok. Mu Yun tersenyum dan berkata, baiklah, aku lelah berbelanja hari ini. Kembalilah. Ketiganya kembali ke rumah bersama. Malam, di dalam ruangan, dua wanita cantik, terjalin di keruntuhan, tampak menawan,
dan dari waktu ke waktu terdengar suara yang tak terlukiskan. Di meja di dalam ruangan, Mu Yun dan Xiao Jiutian masing-masing memiliki seekor kucing. Sangat menyenangkan untuk menonton dengan cermat. Apa kabarmu hari ini? Mu Yun mau tidak mau bertanya. Xiao Jiutian tidak bisa mengalihkan pandangannya ke tempat tidur dan berkata tanpa sadar, apa? Besar sekali, bulat sekali. Mu Yun menamparkan kepala kucing itu dan memarahi, aku bertanya bagaimana penyelidikanmu hari ini. Xiao Jiutian ditampar dan dimarahi, anak kecil, santai saja. Menurutku masalah ini sedang dalam ketegangan. Kenapa kita tidak melakukannya saja dan pergi? Xiao Jiutian berkata dengan serius, baru hari ini, setidaknya 10 tokoh kaisar datang ke rumah tuan kota, dan ada beberapa orang dalam 4 dan 5 perampokan. Banyak, Mu Yun terkejut. Secara umum, di masing-masing dari 10 kota, cukup untuk 1 atau 2 kaisar untuk duduk. Sebagian besar kerajaan di lembah 10.000 iblis masih berada di markas gunung 10.000 dewa iblis. Kali ini banyak sekali. Dikatakan bahwa rumah lelang Luoshan akan melelang seekor anak binatang dewa. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, perasaan ini benar-benar aneh. Lembah Wanyao awalnya adalah orc, tapi sekarang sebenarnya adalah pelelangan binatang suci. Xiao Jiutian tidak terkejut, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku belum pernah melihat naga melelang naga, dan phoenix melelang phoenix. Mu Yun kemudian berkata, akhir-akhir ini, kamu memeriksanya secara diam-diam. Saya akan berjalan-jalan secara terbuka. Saya pikir sesuatu yang besar akan terjadi di kota Luoshan. Dengan baik, kata-kata itu jatuh, dan keduanya terdiam. Hanya ada 2 wanita yang berkelahi di dalam ruangan, 1 pria dan 1 kucing. Sebagai penonton, mereka menikmatinya dengan cermat. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Yun, ditemani oleh Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong, pada dasarnya memahami kota Luoshan. Namun kediaman tuan kota dijaga ketat akhir-akhir ini. Mu Yun harus mencatat setiap hari ketika dia keluar dan kembali, dan dia hanya bisa bergerak di halaman rumahnya sendiri. Pada hari ini, Zhu Qingtao datang lagi. Tuan Lu, Zhu Qingtao tertawa dan berkata, saya sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga saya tidak datang menemui Tuan Lu. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Muda Zhu, sama-sama. Zhu Qingtao melanjutkan, Tuan Lu akan bermain lagi di kota Luoshan. Setelah beberapa hari, saya akan memperkenalkan beberapa teman kepada Tuan Lu. Ini, Mu Yun berkata, aku akan kembali. Hei, jangan khawatir, jangan khawatir. Tuan Lu menyelamatkan 2 bawahanku yang tidak berguna. Aku belum berterima kasih kepada Zhu Qingtao. Petik 2, Zhu Qingtao datang dengan cepat dan berjalan lebih cepat. Tampaknya kota Luoshan memang memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Bahkan Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong tidak mendapat kabar tersebut. Zhu Qingtao baru saja memerintahkan mereka untuk menemani Mu Yun dengan baik. Malam itu, Mu Yun dan Xiao Jiutian menonton lagi. Darurat militer semakin buruk akhir-akhir ini. Xiao Jiutian berkata dengan serius, di beberapa tempat, kesadaran jiwa kaisar menyebar. Jika saya tidak hati-hati, saya mungkin ketahuan. Kalau begitu, mungkin, ya, tapi siapa yang ingin kamu bunuh lebih dulu? Setelah berpikir sejenak, Mu Yun berkata, lupakan saja untuk saat ini. Tunggu sampai pelelangan selesai, dan kemudian lihat apa yang diinginkan oleh klan Gunung Terbelah Babi. Itu akan diputuskan pada saat itu. Dengan baik, sampai hari ini, rumah lelang Luoshan penuh sesak. Keluar masuk, semuanya adalah pejabat. Hanya mereka yang juga setingkat Kaisar Tao yang berhak masuk. Mu Yun tidak memenuhi syarat untuk masuk, tapi Zhu Qingtao membuatnya nyaman. Ditemani oleh Xiong Eucalyptus dan Xiong Dong, Mu Yun juga datang ke rumah lelang Luoshan. Masuk dan maju mundur punggung wanita cantik dengan rok belahan, bertubuh langsing, anggun, dan berwajah cantik. Sambil tersenyum, dia menyambut orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Mu Yun, Xiong Eucalyptus, dan Xiong Dong diatur di kursi terluar lokasi lelang. Seluruh rumah lelang itu besar dan terdapat banyak orang. Selain tempat duduk biasa di lantai 1, ada juga ruangan elegan di lantai 2. Dari luar, pemandangan di ruangan elegan secara alami tidak terlihat. Dalam pertempuran besar seperti itu, kamu babi yang membelah klan gunung hanya untuk melelang seekor anak. Xiong Eucalyptus berbisik, kami tidak tahu detailnya, tapi lelang ini benar-benar pertarungan yang terlalu besar.
Mu Yun mengangguk tanpa mengatakan apapun. Segera, banyak orang datang, dan banyak orang berpengaruh. Tapi Mu Yun juga tahu bahwa orang-orang besar harus tinggal di kamar elegan di lantai 2. Seperti Ren Jingjing dari keluarga ular perak raksasa. Pemilihan langit merah dari klan beruang langit merah. Zhu Yuande dari klan gunung yang membelah babi. Saya tidak melihatnya di lantai pertama. Sebentar lagi, pelelangan akan dimulai. Seorang wanita jangkung, montok, dewasa dan menawan, mengenakan rok belahan dan kakinya gemerincing, muncul di platform lelang. Selamat datang di lelang hari ini, sekarang. Dengan kemunculan wanita ini, pelelangan resmi dimulai. Selanjutnya, lelang demi lelang diadakan, dan semua orang menawar secara berurutan. Mu Yun tidak terlalu memikirkan hal ini. Lagi pula, dia tidak berencana membeli apapun di sini. Kali ini, dia hanya menyaksikan keseruannya. Namun harus dikatakan bahwa banyak batu keramat, pil, bahan obat, senjata, del yang dilelang ini memang berharga dan sangat langka. Secara umum, pada awal memasuki alam Tao, batu Daoyuan berada pada level terendah. Ketika menjadi tingkat kaisar Taoisme, batu sumber Taoisme yang dibutuhkan untuk budidaya adalah tingkat Tianpin. Kekuatan Tao yang terkandung dalam batu Tianpin Daoyuan mempunyai pengaruh yang besar terhadap seni bela diri di 3 alam Kaisar Daofu, Kaisar Daoxin, dan Kaisar Daotian. Umumnya, instrumen Tao Raja tingkat terendah, pengobatan dan juga harus ada di batu sumber Tao Wantian. Saat ini, dalam pelelangan, batu Daoyuan bisa menawar ratusan ribu. Mu Yun telah berlatih dengan batu Daoyuan selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan melahap dan memurnikan darah, dia mengangkat alam tanpa menggunakan batu sumber Tao. Hanya saja sesekali terjadi pertempuran, dan konsumsinya terlalu besar sehingga perlu ditambah dengan batu Daoyuan. Namun, bagi para pejuang Tao Jing di dunia yang luas, batu Daoyuan adalah mata uang perdagangan yang paling sulit. Pelelangan berlanjut, dan barang-barang bagus dijual satu demi satu. Mu Yun benar-benar hanya menyaksikan kegembiraannya. Kalaupun ada barang yang menarik perhatian, dia tidak menaikkan harganya. Pelelangan berlangsung lebih dari 1 jam, namun penonton antusias dan tidak ada kejenuhan. Selanjutnya, hal terakhir dalam lelang ini. Wanita itu tersenyum dan memerintahkan orang-orang untuk membawa sangkar besi besar yang ditutupi lapisan kain. Hingga saat ini masih menyimpan rasa misteri. Anak binatang ini sangat langka. Setidaknya sampai saat ini, rumah lelang Luoshan kami belum bisa menilai keturunannya. Tetapi dapat dijamin bahwa binatang ini memiliki darah yang murni dan penuh spiritualitas. Jika dapat dibudidayakan, ia mungkin menjadi mitra yang paling dapat diandalkan di masa depan. Wanita itu tersenyum dan membuka tirai. Di dalam sangkar besi setinggi 1 kaki, saat ini terdapat seekor binatang aneh dengan bulu seputih salju. Panjang tubuhnya sekitar 2 meter, rambutnya seputih salju, lembut, menyipit, tergeletak di sangkar besi, lesu. Dan seluruh tubuhnya, atas dan bawah, memberikan perasaan halus yang sangat ramping. Apalagi temperamen seorang raja dari dalam keluar sangat kentara. Binatang macam apa ini? Seluruh tubuhnya seputih salju, seperti beruang dan kucing, dan aku bisa merasakan darahnya sangat murni. Sayang, rumah lelang Luoshan benar-benar menemukan harta karun. Semua orang melihat binatang itu dan membicarakannya. Mata Mu Yun juga tertuju pada binatang itu. Sekilas, sepertinya saya pernah melihatnya. Saya telah melihatnya dengan 2 mata. 3 mata melihat, ekspresi Mu Yun bergetar, Sua berdiri, dan Xiong Dong serta Xiong Eucalyptus terkejut. Apa yang terjadi dengan Tuan Lu? Mu Yun tertegun saat ini, dan tangannya yang bersemangat gemetar. Mengetahui bahwa dia telah kehilangan kesabaran, Mu Yun perlahan duduk, tapi hatinya gelisah. Dari mana kamu mendapatkan binatang buas ini dari rumah lelang Luoshan? Mendengar pertanyaan ini, Xiong Eucalyptus melihatnya dan berkata, sepertinya ia ditangkap di Gunung Iblis, yang sulit dijinakkan, jadi ia dilelang. Xiong Dong melanjutkan, orang ini terlihat lembut dan imut, tapi dia sangat mengerikan. Sayang sekali membunuhnya, tapi percuma saja menyimpannya. Jika dia menghasilkan banyak uang, itu masih sangat hemat biaya. Apakah kamu tahu, Xiong Eucalyptus adalah cara yang luar biasa? Ya, tentu saja aku tahu. Ini, apakah bola salju? Bola salju kecil di samping Mu Xuanfeng, putranya. Pada masa itu, Mu Xuanfeng mendapat hewan peliharaan berupa bola putih kecil.
Dia sangat menyukainya. Dia tetap di sisinya setiap hari, satu demi satu, tak terpisahkan. Mo Yun sudah terlalu sering melihat bola salju. Kini setelah bertahun-tahun, bola salju itu telah membesar. Namun nafas di tubuhnya tidak mungkin salah. Pada awalnya, Xuan Feng menamai si kecil bola salju, dan Mo Yun berpikir itu terlalu mengesankan. Saat ini, Mo Yun tidak pernah bermimpi bertemu bola salju di sini. Ini luar biasa. Apakah Mu Xuan Feng ada di dunia kuno dengan 10 hukum? Bagaimana dengan bahasa Miao Xian? Apakah itu juga ada di 10 alam Dharma kuno? Apa yang terjadi setelah Changlan mengucapkan selamat tinggal? Kecuali wangsinya, Qin Mengyao dan Ming Yuexin, beberapa istri dan anak lainnya pergi bersama si Wandan. Saya mendapat kabar tentang Jiwer lagi. Jiwer sudah berada di dunia Jiwei. Ketika dia meninggalkan dunia kuno hukuman surga, dia ingin pergi ke dunia Jiwei. Secara kebetulan, dia datang ke dunia kuno dengan 10 dharma. Tapi hewan peliharaan Xuan Feng muncul di sini. Apakah bahasa Miao Xian juga ada? Untuk sementara waktu, Mo Yun memiliki ribuan pemikiran. Meng Zimo, kamu Sueki, Xiao Yuner, Bi Qingyu, di mana mereka seharusnya berada sekarang? Harga awal, batu Daoyuan berkualitas 100.000 hari. 100.000, umumnya, 10.000 hari batu sumber berkualitas hampir tidak cukup untuk membeli perangkat kualitas raja tingkat terendah. 100.000, cukup untuk membeli perangkat umum Wang Pindao. Begitu banyak orang mendengar tentang harga awal, mereka mengerti bahwa hewan aneh ini tampak luar biasa, tetapi mereka takut bisnisnya akan gulung tikar. Memang, di lantai 2, di luar ruangan, layar berkedip. Tamu 7 menawarkan 200.000. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Semua orang melihat sekeliling, dan seseorang di lantai 2 benar-benar tidak bisa menahan diri untuk berkelahi. Tamu 9 menawarkan 300.000. Tamu 11 menawarkan 350.000. Kutipan berlanjut. Mo Yun tidak impulsif, hanya menatap bola salju di dalam sangkar. Mengapa tertangkap? Apakah Xuan Feng dalam bahaya? Hati Mo Yun berada pada angka 6 dan 7, dan dia tidak bisa tenang. Dia tidak pernah mengira akan menemukan berita tentang Mu Xuan Feng di sini. Saat Mo Yun melihat bola salju di dalam sangkar, bola salju itu tampak terasa umum. Menyipitkan mata, melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Mo Yun, matanya berbinar. Tiba-tiba, bola salju itu melompat dan menghantam sangkar. Crackling, lightning melonjak, memukul mundur bola salju, dan pria besar itu menunjukkan giginya kesakitan. Ya, dulu bola salju hanya sebesar telapak tangan. Tadinya lelaki kecil, tapi sekarang berdiri, panjangnya 2 meter, dengan rambut seputih salju, ia lelaki besar. Apalagi yang ini berdiri, tingginya hampir 1 meter, anggota badannya kuat, seluruh tubuhnya tampak bulat, saat ini tampak seperti anjing, bukan beruang, bukan kucing. Anjing putih besar, kandangnya dilarang. Bola salju itu tidak berani bersentuhan lagi, melainkan berdiri di dalam sangkar dan terus berputar, bahkan menjulurkan lidahnya. Hei, 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 hei. Ia melihatku. Mo Yun tercengang. Kini dia telah mengubah penampilan dan nafasnya. Bahkan bahasa Miao Xian belum tentu mengenalinya. Tapi orang ini dikenali. Saat ini, pelelangan berlanjut. Melihat binatang seputih salju ini tiba-tiba menjadi bersemangat, wanita itu juga sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, orang ini keras kepala dan tidak pernah bergerak selama berhari-hari. Sepertinya hari ini dia tahu bahwa dia akan dilelang, dan menunjukkan keaktifannya. Saya harus mengatakan bahwa bola salju yang tampak layu tadi benar-benar penuh vitalitas. 950.000. Tamu 7 menawarkan 950.000. Tuan rumah senang. Ini adalah harga yang sangat mahal. Umumnya perangkat Wang Pindao termahal hanya berkisar sejutaan. Layak untuk melelang binatang ini dengan harga ini. Terakhir, bola salju tersebut dilelang oleh tamu nomor 7 dengan harga batu Pindao Yuan 950.000 hari. Lelang ini sudah berakhir. Mo Yun melihat bola salju yang dibawa ke bawah,
menatap dirinya sendiri dengan mata enggan, dan hatinya bergerak. Siong Eucalyptus, Siong Dong, cari tahu siapa yang membelinya. Mendengar ini, wajah Siong Eucalyptus menunjukkan, meskipun saudara laki-laki saya adalah Raja Taoisme, mereka bukanlah 5 keluarga. Umumnya, para tamu di lantai 2 dibedakan, dan informasinya tidak akan bocor. Siong Dong juga berkata, tidak peduli siapa yang membelinya, binatang ini pasti akan muncul. Kita tunggu saja. Mendengar ini, Mu Yun menjabat tangannya dan berkata, lakukan segalanya untuk memeriksanya. Mereka tidak mengerti mengapa Mu Yun begitu peduli dengan binatang ini. Ketiganya berniat meninggalkan pelelangan. Tapi saat ini, seorang pria parubaya melangkah maju, menatap Mu Yun dan berkata langsung, kamu, ikut aku. Suasana hati Mu Yun sudah buruk. Melihat tampang setengah baya yang suka memerintah ini, dia semakin kesal. Siapa kamu? Biarkan aku pergi bersamamu dan aku akan pergi bersamamu. Pria parubaya itu juga tercengang. Siong Eucalyptus buru-buru berkata, Tuan Muda Lu Qingfeng ini adalah tamu terhormat Tuan Muda Zhu Qingtao. Oh, pria parubaya itu mengangkat alisnya dan segera berkata, anakku ingin bertemu denganmu. Siapa anakmu? Ikutlah denganku dan kamu akan tahu. Mendengar ini, Mu Yun berbalik dan pergi. Kerutan parubaya membuatnya tidak senang. Tapi ini adalah rumah lelang Luoshan, jadi sulit untuk memulainya. Anakku melihat binatang itu ada yang tidak beres denganmu, jadi dia mendatangimu. Mu Yun tiba-tiba berhenti ketika mengatakan ini. Binatang itu dibeli oleh anakmu. Dengan baik, segera, Mu Yun menarik napas dan berkata, pimpin jalan. Usia parubaya tercengang. Orang ini, penasaran. Segera, pria parubaya itu membawa Mu Yun dan pergi ke lantai 2 rumah lelang. Di lantai 2, di aula seni bela diri yang besar, sosok Dao Dao berdiri diam. Di aula sebesar itu, sangkar besi ditempatkan dengan tenang. Di sekitar sangkar besi, ada seorang prajurit berdiri. Sekilas, yang terburuk juga adalah Kaisar Taoisme. Di salah satu sisi kandang, di atas kursi, duduk seorang pemuda tampan dan gagah. Nak, pria itu datang. Parubaya datang bersama Mu Yun, Siong Eucalyptus, dan Siong Dong. Pria muda di kursi itu melirik Mu Yun 3 kali. Ketika Siong Eucalyptus dan Siong Dong melihat pemuda itu, wajah mereka berubah dan mereka berlutut untuk memberi hormat. Menguasai, menguasai. Keduanya bersujud dan memberi hormat, dan mereka tidak berani bernapas. Mu Yun segera mengerti. Orang ini, yang bermarga Si, takut berasal dari klan singa terbang naga gila, dan statusnya seharusnya tidak sederhana.